Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita kali ini bersama saya Yoga Suara dan rekan saya Dewi Aditya. Dalam episode ini kita akan membahas sesuatu yang sangat relevan untuk kita sebagai ASN, yaitu bagaimana kita bisa meneladani nilai-nilai berakhlak dari tokoh-tokoh inspiratif. Betul sekali, kita akan mengevaluasi dua tokoh yang menurut kita mencerminkan nilai berakhlak. Yang pertama, Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dikenal dengan integritas dan keberaniannya. Dan yang kedua, seorang tokoh yang lebih dekat dengan saya, yaitu dosen saya sendiri, Ibu Anissa Indah Pertiwi, STMT, seorang pendidik yang menginspirasi dan dedikasi dan kompetensinya. Nah, tujuan kita bukan hanya membandingkan keduanya, tapi juga mencari pembelajaran dan menentukan siapa yang paling relevan untuk dijadikan panutan utama sebagai ASN masa kini. Kita mulai dari sosok yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Beliau adalah figur yang sangat berani dan tegas, namun tetap mengutamakan pelayanan publik sejak memulai bisnis perikanan. Beliau selalu fokus pada kesejahteraan nelayan. Itu bukti nyata nilai dari berorientasi pelayanan. Betul, saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, keberanian beliau untuk menenggelamkan kapal-kapal ilegal menunjukkan nilai akuntabel yang kuat. Beliau berani bertindak demi kepentingan bangsa, meskipun kebijakannya kerap menuai pro dan kontra. Selain itu, semangat kompeten dan adaptif juga sangat terlihat. Walaupun tidak tamat SMA, beliau terus belajar, mengasah pengetahuan, dan berani mengadopsi teknologi untuk memajukan bisnis maupun kebijakannya. Bahkan nilai kolaboratif juga tampak jelas karena beliau selalu melibatkan berbagai pihak, mulai dari nelayan lokal hingga lembaga internasional untuk menjaga laut Indonesia. Ya, skala pengaruh beliau memang nasional, bahkan internasional. Sekarang, kalau bicara Ibu Anissa Indah Pertiwi, beliau memang bukan tokoh publik, tetapi pengaruhnya luar biasa di lingkup yang lebih dekat bagi saya. Bagi saya, beliau mencerminkan berorientasi pelayanan dengan kesabaran dan keramahannya dalam mengajar. Saya bisa memahami materi dengan baik karena beliau selalu berusaha menyampaikan dengan cara yang sederhana dan sabar. Menarik. Bagaimana dengan nilai lainnya? Nah, untuk nilai kompeten, beliau ini luar biasa. Di tengah kesibukan mengajar dan mengurus keluarganya, beliau masih menempuh studi S3. Nilai adaptif juga terasa karena beliau terus mengupgrade materi mengajarnya. Bahkan tidak segan belajar dari mahasiswanya. Dan yang paling saya rasakan adalah nilai kolaboratifnya. Beliau sering mengajak mahasiswanya melakukan penelitian ataupun pengabdian masyarakat bersama. Hal itu membuat saya merasa dihargai dan termotivasi. Kalau kita evaluasi, kedua tokoh ini memang sama-sama mencerminkan core value berakhlak, hanya saja dengan cara lingkup yang berbeda. Bu Susi memberikan pengaruh dalam skala luas, bahkan internasional, sementara Bu Anissa memberikan dampak yang lebih personal, tapi tidak kalah bermakna. Betul. Kalau Bu Susi, nilai akuntabel dan adaptifnya sangat relevan bagi ASN, apalagi yang bertugas mengambil keputusan strategis. Kita belajar bahwa keberanian mengambil keputusan yang benar, meskipun tidak populer, itu penting. Sementara dari Ibu Anissa, kita belajar tentang pentingnya konsistensi, pengembangan diri, dan bagaimana membangun hubungan yang harmonis serta kolaboratif dengan rekan kerja atau bawahan. Ini sangat relevan untuk keseharian ASN dalam memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Saya juga merasa sebagai ASN, kita membutuhkan kombinasi keduanya. Dari Bu Susi kita belajar keberanian dan integritas, dari Bu Anissa kita belajar kesabaran, inovasi, dan kolaborasi yang membangun. Persis. Dan kalau kita kaitkan dengan transformasi ASN saat ini yang menuntut sebuah profesionalisme, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor, kedua tokoh ini sebenarnya saling melengkapi. Namun, kalau kita harus memilih salah satu tokoh panutan yang paling relevan sebagai simbol inspirasi ASN, saya cenderung memilih Bu Susi.
Karena nilai-nilai yang beliau tunjukkan, terutama akuntabel, adaptif, dan kolaboratif, sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan birokrasi modern yang dinamis. Saya sepakat. Bu Susi adalah simbol keberanian dan integritas yang bisa menginspirasi kita untuk tidak hanya bekerja secara rutin, tetapi juga menciptakan inovasi dan perubahan yang berdampak luas. Jadi, keputusan kita adalah menjadikan Ibu Susi Pujiastuti sebagai tokoh panutan utama. Namun, tentu saja kita tetap mengambil pelajaran berharga dari Bu Anissa, terutama soal konsistensi belajar dan membangun kolaborasi yang harmonis. Benar sekali, kombinasi nilai-nilai keduanya bisa menjadi bekal kita untuk menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan adaptif, sesuai semangat core value berakhlak yang dicanangkan pemerintah. Harapan saya, ke depannya kita tidak hanya mengagumi sosok-sosok inspiratif seperti Bu Susi, Bu Anissa, tetapi benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai mereka dalam pekerjaan sehari-hari sebagai ASN. Dan dengan cara itu, transformasi ASN yang profesional, inovatif, dan berintegritas bukan hanya slogan, tapi bisa benar-benar menjadi kenyataan. Terima kasih sudah mendengarkan diskusi podcast kami. Semoga pembahasan ini bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman ASN dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.